Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita ya. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang penjualan penyewaan lahan industri, sama seperti Temas yang kita bahas kemarin yang membagi dividen ya. Nama perusahaan yang satu ini adalah Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk dengan kode emiten BEST atau kita panggil aja BES ya. Mereka listing tahun 2012 ya dengan pemegang saham sebagai berikut. Kita akan melihat profil daripada BEST ini ya. Pertama kita akan masuk dalam profil mereka yang berada di sini. Ya. Hari ini saya membahasnya memakai handphone ya, karena laptop saya lagi di servis teman-teman ya. Ya, jadi saya bawa ke Ponti kemarin untuk diservis laptopnya. Jadi kemungkinan beberapa hari ke depan kontennya akan berbentuk seperti ini teman-teman ya, dalam bentuk HP sampai laptop saya diperbaiki ya. Semoga teman-teman dapat merasa nyaman dengan konsep yang baru ini. Kita akan melihat profil daripada BES ini ya. Mereka merupakan pengembang dan pengelola kawasan industri kelas dunia terkemuka di Indonesia, didirikan pada tanggal 24 Agustus 1989 sebagai salah satu perusahaan pengembang dan pengelola kawasan industri pertama di Indonesia ya. Jadi ini salah satu ya. Jadi bisa dibilang pertama ataupun angkatan pertama gitu ya. Lalu pada tanggal 10 April 2012 mereka melakukan IPO dengan kode emiten BEST ya, dan ini kita bisa lihat visi mereka dan misi mereka dan nilai perusahaan mereka. Lead by example, keunggulan, kolaborasi aktif, disiplin, inovatif, go extra miles ya. Dan ini tongkat sejarah mereka yang cukup lengkap. Kita lihat rencana induk untuk kawasan industri di mana mereka melakukan studi kelayakan dan master plan di kawasan industri terpadu di Bekasi pada tahun 1989. Lalu mereka bekerja sama dengan perusahaan dari PT Daiwa Manunggal Logistik Property berpatungan dengan perusahaan dan Daiwa House Industry Co Ltd di tahun 1990 dan mulai pengembangan pada tahun 1992 dan juga melakukan ekspansi PT Bekasi Matra Industrial Estate ya seluas 300 hektar di tahun 2010. Lalu ekspansi PT Bekasi Surya Pratama seluas 150 hektar pada tahun 2011. Lalu melakukan IPO tahun 2012 dan bekerja sama dengan perusahaan dan Daiwa House Industry di tahun 2014. Lalu pendirian PT BES Sinar Nusantara di tahun 2015. Lalu Pusat Logistik Modern di tahun 2016. Dan mereka berganti nama pada November 2017 dengan nama baru perseroan BEFA, merupakan singkatan dari Bekasi Fajar. Dan pada bulan April 2018 beroperasi di kantor BEFA Square di kawasan industri MM 2100 ya. Begitulah tentang BES, dan sekarang kita akan melihat beberapa produk unggulan mereka ya. Yang pertama ada untuk industri manufaktur ya, menawarkan pembelian tanah industri dengan jumlah terbatas, didukung oleh infrastruktur yang andal dan unggul. Apa saja keunggulan mereka kita dapat lihat di sini. Ya. Yang pertama aksesibilitas ya. Mereka berada 35 km daripada Tanjung Priok dan terkoneksi dengan tol Cibitung ya dari Jakarta Cikampek. Lalu 64 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu 30 km dari Jakarta Central Business District ya. Dan juga kekuatannya terjamin karena disuplai oleh salah satu perusahaan yakni PT Cikarang Listrindo yang pernah kita bahas, yang juga bagi dividen jumbo ya, yakni POWL. Dan juga mereka mengolah air limbah mereka sebelum dibuang ke badan air umum ya, dan juga komunikasinya disediakan oleh PT Telekom. Lalu pemasok gas dari perusahaan gas negara. Dan ini beberapa tenan mereka ya, ada Toyota, Daihatsu, Kawasaki, Yamaha, AHM, Denso, Mitsubishi, Astra, JFE dan lain-lainnya. Kita lihat di sini ya, banyak banget yang bekerja sama dengan BES ini ya. Lalu bagaimana sih fundamental daripada BES ini? Pertama kita akan lihat dulu di atas sini ya, ada beberapa pemegang sahamnya. Kita akan melihat apakah pemegang saham ini memiliki kasus hukum atau tidak, atau lolos ya. Kita pertama cek PT Argo
Manugarland Development. Oke, kita search dulu. Oke, nah kita masuk ke berita. Repo. Oke, repo itu mengubah hutang menjadi saham ya. Kena notasi khusus. Hemat bicara, debut, lepas sebagian saham. Oke, kayaknya ini masalah-masalah yang random sih, yang udah biasa di dalam perusahaan ya. Lalu kedua, Daiwa House Industry. Kita search berita. Perusahaan raksasa kontraktor rumah Jepang oversubscribe IPO. Tidak ada yang terlalu parah sih. Next ada MCAS Korean Repo ya. Oh, ini repo kali ya. Kita kasih kode BES. MCAS Korean Repo. BES. Nah, ini repo nih. Oke, nggak ada masalah. Lalu selanjutnya ada HSBC Fund. HSBC Fund Service BES. Oke, nggak ada masalah teman-teman ya. Kita lihat di sini nggak ada masalah. Dan posisi masyarakatnya sebesar 36%, jadi masih normal sih. Ya, selanjutnya kita akan melihat fundamentalnya. Di sini kita lihat tahun ini rugi ya teman-teman ya. Pasti PR-nya pasti rugi dengan PPV 0,2 kali. Memang murah PPV-nya, tapi bisnisnya nggak berjalan lancar sampai mereka membukukan kerugiannya. Dengan operating profit margin pasti minus semua di sini ya. Next, di sisi liquidity-nya cukup bagus, cash ratio-nya 147%, QE ratio-nya 237% dengan current ratio 648% ya. Keuangannya bagus, cuman labanya cukup kecil teman-teman ya. Mereka sebenarnya cukup rajin bagi dividen tahun 2016, 17, 18, 19 ya. Cuman tahun 2020 itu kan sampai tahun ini pun masih rugi, jadi mereka menjaga cash mereka ya. Langkah yang cukup bijak. Semoga BES ini dapat bangkit daripada kondisi ini ya. Turnover-nya juga masih cukup sepi, cuma 400 juta rupiah ya. Jadi apakah BES ini menarik untuk diinvestasikan? Well, kalau kinerjanya membaik sih saya akan pantau ya BES ini ya. Tapi untuk sekarang sih saya akan skip dulu, karena kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang lebih bagus sih masih banyak banget ya teman-teman ya. Jadi untuk di BES ini kita skip dulu ya. Demikianlah tentang BES, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.